Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adna di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam hidup dan pergaulan kita, ada orang yang suka untuk bekerja sendiri, tidak suka bekerja tim. Ia berlaku sebagai single fighter. Padahal kerja tim akan memudahkan orang untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Dalam Injil hari ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus bukannya tidak bisa atau tidak mampu untuk bekerja sendiri mewartakan kerajaan Allah. Yesus sanggup bekerja sendiri karena Yesus adalah Tuhan. Namun Yesus ingin agar kerajaan Allah yang diwartakannya itu haruslah berkembang. Yesus ingin daya penyelamatannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Oleh karena itu, Yesus memilih ke-12 pemuda sederhana dan membentuk timnya. Yesus memberitahu kita bahwa ia butuh ke-12 pemuda itu. Yesus membutuhkan mereka sebagai mitra kerjanya. Yesus membutuhkan mereka agar ikut serta menghancurkan kuasa dosa dan mengembangkan kerajaan Allah. Yesus memberikan kepercayaan dan kuasa kepada mereka untuk juga melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melalui sakramen permandian, Kristus telah memanggil kita dengan nama masing-masing untuk melayaninya. Kristus mengenal seluruh hidup kita, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kristus membutuhkan saya dan kalian untuk ikut mengambil bagian di dalam karya keselamatan. Ingatlah bahwa Kristus membutuhkan saya dan kalian untuk melakukan pekerjaannya, untuk melayaninya. Kristus memberitahu kita bahwa ia membutuhkan kita sebagai mitra kerjanya. Kristus membutuhkan kita untuk mengembangkan kerajaan Allah di dunia. Kristus ingin daya penyelamatannya itu dapat dirasakan dan dialami oleh semua orang. Kristus ingin kerajaan Allah dapat berkembang di bumi ini karena karya-karya pelayanan rohani dan sosial di dalam gereja. Kristus telah memanggil kita untuk datang mendekati dirinya dan membangun relasi keakraban dengannya. Adalah hal yang menggembirakan bila kita dekat dan akrab dengan Kristus. Kristus tidak ingin kegembiraan yang kita alami bila kita dekat dengannya itu menjadi milik pribadi, tapi menjadi milik bersama. Artinya, kegembiraan itu mestinya dibagikan, diwartakan. Kristus memberitahu kita bahwa kita telah mendapat anugerah karunia iman dengan cuma-cuma.
dan kita telah menikmatinya. Kristus meminta kita untuk berbagi anugerah itu dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita adalah orang-orang terpanggil. Melalui gereja Katolik, kita membangun suatu formasi panggilan di atas sakramen-sakramen. Sakramen pembaptisan, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Kita punya sistem panggilan. Kita belajar orang-orang yang dipanggil lebih dahulu dari kita, yaitu ke-12 murid Yesus. Kita belajar nafas orang-orang terpanggil agar menjadi nafas kita. Menjadi murid Kristus berarti kita menjejaki yang sudah ada. Kita adalah pelengkap ziarah yang sudah pernah ada. Kristus memanggil kita menjadi muridnya karena gen panggilan kita sudah ada. Secara eksistensial, kita menjadi murid Kristus karena jasa para leluhur. Janganlah malu dengan akarmu, dengan apa yang kelihatan, dengan dosa yang dimiliki. Yang penting itu ditobatkan. Tuhan memanggil kita karena kita sudah punya forma. Tuhan memanggil orang-orang yang punya gen panggilan. Orang terpanggil adalah orang yang telah dilucuti dan telah diperlengkapi oleh Tuhan. Kita perlu juga membangun visi pastoral, yaitu harus membebaskan atau memerdekakan orang. Tidak perlu menggantungkan diri pada pandangan orang tentangmu. Yang penting itu, kita punya sejarah, kita punya forma, kita punya transformasi. Kita bersyukur atas forma panggilan, atas gen panggilan ini yang telah dicurahkan kepada kita. Kita mesti bersyukur atas rahmat panggilan yang telah dicurahkan kepada kita. Kita mesti bersyukur karena Tuhan memasuki sejarah kita dan membuat sejarah kita menjadi sejarah keselamatan. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk terus menjadi mitra kerja Kristus di dunia ini. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.